Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada yang ada di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian 3 tugas. Ya, mungkin kalian sudah membaca PowerPoint yang sudah diberikan, cari di Google ataupun membaca buku paket maupun LKS dan sumber lainnya. Dan jawaban anak-anak ya hampir semuanya benar ya. Jadi semua anak-anak sudah bisa menjawab dengan baik. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu adalah penggunaan huruf kapital, kemudian kata yang harus disambung dan dipisah itu yang harus kalian perhatikan. Ya, baiklah anak-anak, ya sesuai dengan janji sebelumnya kita akan membahas 3 pertanyaan. Itu yang pertama tentang pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua tentang struktur teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baiklah anak-anak, kita akan bahas pada tayangan berikut ini. Soal yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Jadi apa itu teks laporan hasil observasi? Sebelumnya kalian harus pahami dulu apa itu observasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Kemudian, teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Pada teks laporan hasil observasi itu berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan secara rinci mengenai suatu hal. Selanjutnya yang kedua, itu adalah struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur, antara lain 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Itu berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan secara umum pemahaman tentang hal tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan secara detail mengenai objek atau bagian-bagian tertentu. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat yang berisi tentang manfaat atau fungsi setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Selanjutnya adalah itu unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 1. Kata serta frasa verba dan nomina. Ya, jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Kata yang membentuk morfem atau morfem bebas itu yaitu suatu satuan bahasa terkecil atau dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Jadi frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan juga predikat. Kemudian yang kedua, afiksasi. Apa itu afiksasi?
Afiksasi itu atau kata berimbuhan adalah kata yang mengalami proses pengimbuhan, ya. Imbuhan atau afiks adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Ditinjau dari letaknya, afiksasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Prefiks, ya, atau awalan. Itu adalah imbuhan yang dikaitkan di depan bentuk dasar. Contohnya men, ber, di, ter, pen, se, dan ke. Kemudian yang B, infiks. Infiks itu sama dengan sisipan. Adalah imbuhan yang dikaitkan di tengah bentuk dasar. Contoh L, M, dan R. Yang C itu sufiks atau akhiran. Adalah imbuhan yang dikaitkan di belakang bentuk dasar. Contoh kan, an, i, nya, dan wan. D, konfiks adalah imbuhan yang diletakkan atau dilekatkan di depan dan belakang bentuk dasar secara bersamaan. Contoh kean, penan, peran, beran, dan senya. Selanjutnya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif. Kalimat definisi sering sekali menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Adapun kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Dan yang keempat itu adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Pola kalimatnya dibentuk oleh subjek dan predikat. Adapun kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Selanjutnya, kalimat majemuk campuran adalah gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk campuran, sekurang-kurangnya terdiri atas 3 inti kalimat atau 3 klausa. Bagaimana anak-anak? Bisa kalian pahami penjelasan dari Ibu? Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali tatap muka di sekolah. Ya, itu saja dari Ibu. Tetap jaga diri kalian. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ibu akhiri dengan Prama Sakti. Om Santi, Santi, Santi.